Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tahukah Anda bahwa di dalam tubuh manusia ada sebuah organ yang paling berharga, yang paling bisa dikatakan penting dan merupakan inti yang akan menggerakkan seluruh anggota badan dari sisi kehendak, al-iradah. Nabi Muhammad SAW pun mengabarkan, Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, sesungguhnya dalam sebuah tubuh manusia, mudghatan, ada segumpal daging, ada segenggam daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu, muttafaqun alaih. Yang sekerat daging tadi, segumpal atau segenggam daging tadi dalam tubuh manusia, jika keadaannya baik, maka baik pula seluruh badannya. Jika segenggam daging itu baik, maka anggota yang lain pun ikut baik. Matanya mengikuti, digunakan untuk melihat sesuatu yang dihalalkan, bahkan mengandung ibadah. Digunakan untuk melihat, membaca Al-Quran. Digunakan untuk melihat ciptaan Allah, sekaligus tadabbur bi ayatihi, mengambil ibrah dari penciptaan ayat-ayat kauniyah, penciptaan langit yang terhampar luas, bumi, gunung-gunung, lautan. Dia gunakan untuk mentadaburi alam. Lalu telinganya dia gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan ceramah, pengajian. Lisannya digunakan untuk hal yang baik, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk menasihati manusia, digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, digunakan untuk membaca Al-Quran. Tangannya digunakan untuk melakukan pekerjaan dalam rangka mencari nafkah. Diniatkan ibadah untuk mencukupi anak dan istrinya. Kaki pun digunakan untuk kebaikan, dilangkahkan banyak menuju masjid dan menjauhi dari tempat-tempat kemungkaran. Inilah jika keadaan segumpal daging tadi baik. Lalu jika segumpal daging tadi, sekerat daging tadi, segenggam daging tadi keadaannya jelek, rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Matanya pun digunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan. Telinganya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang ghibah, namimah, dusta. Lisannya digunakan untuk berdusta. Tangannya digunakan untuk merampas hak orang lain. Kakinya digunakan untuk menuju tempat-tempat maksiat dan yang selainnya dari macam-macam perbuatan yang keji. Artinya seluruh anggota badannya digunakan untuk perkara-perkara yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, sesungguhnya kelak kulit-kulit kita pun akan bersaksi kepada Allah. Lisan-lisan kita, kaki kita kelak akan memberi persaksian
telah digunakan untuk apa? Ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah, Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa segenggam daging tadi ialah al-qalbu. Dinamakan al-qalbu, yakni qalbu. Maka jamaah, bagaimana kiat-kiat untuk menjaga agar qalbu ini tetap menjadi qalbun salim, hati yang sehat, tidak menjadi qalbun marid, hati yang sakit, bahkan qalbun mayyit, wa iyadzubillah, hati yang mati dari menerima al-haq, mati dari menerima at-tauhid, mati dari kebenaran. Maka kita usahakan hal-hal yang bisa menjaga hati ini, yakni yang pertama, hendaknya seseorang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang diriwayatkan dari sahabat bahwasanya Nabi sering berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya Allah, sabbit, teguhkan qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Yang kedua, digunakan seseorang menyibukkan dan terus selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan asyifa, sifaun ma fis sudur, obat bagi apa yang ada di dalam dada, yakni hati. Perbanyaklah membaca Al-Quran, tentu dengan membaca maknanya, artinya, mengetahui tafsirnya, dan bertanya kepada orang yang berilmu kalau kita tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dari lafaz ayat tersebut. Baca Al-Quran. Lalu yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini digunakan untuk berzikir mengikuti apa yang telah dilafazkan oleh lisan, karena zikir merupakan amalan lisan, lalu diresapi dengan hati yang penuh dengan khusyuk, tafakur, memahami arti apa yang dia lafazkan dari zikir tersebut. Membaca zikir pagi, zikir sore, zikir ba'da sholat yang 5, lalu zikir keluar rumah, doa keluar rumah, doa memakai pakaian, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa masuk masjid, mengikuti, menjawab azan, lalu membaca doa setelah azan, dan lain sebagainya, dari macam-macam bentuk doa atau zikir yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Lalu termasuk menjaga hati kita, yakni dengan berteman dengan orang-orang soleh. Memilih teman duduk, yakni dengan teman-teman soleh. Siapakah mereka? Yakni orang yang mau memberi nasihat kepada kita di saat kita melakukan kesalahan. Jadi definisi teman yang baik, teman yang soleh itu bukan teman yang kalau kita nggak punya uang, kita dikasih uang. Tidak sekedar itu, ya. Bahkan hakikatnya bukan ini. Namun teman ialah saat kita lupa atau di saat kita malas beribadah, dia menasihati kita, memberi semangat kita, dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman yang soleh. Sebagaimana Nabi permisalkan seseorang yang berteman itu ibarat dengan 2 perumpamaan. Yang pertama,
seseorang berteman dengan penjual minyak wangi. Inilah teman duduk yang baik, yang soleh. Beliau umpamakan dengan penjual minyak wangi. Kalau kita bisa membelinya, ataupun kalau kita tidak membelinya, kita masih mendapatkan bau wanginya. Lalu keadaan yang kedua ialah seseorang yang berteman dengan pandai besi, tukang pandai besi. Kalau kita tidak terkena percikan apinya, terbakar bolong-bolong baju kita, kalau tidak, ada kemungkinan kita akan mencium bau yang tidak sedap, bau hangus atau bau sangit dari api tadi. Maka carilah teman duduk, yakni dari kalangan orang-orang sholih. Dan masih banyak hal-hal yang bisa diusahakan agar hati ini tetap sehat, menjadi qalbun salim. Lalu hendaknya kita juga memperhatikan sesuatu yang bisa merusak hati kita. Hal-hal yang bisa merusak hati kita ialah kesyirikan. Kesyirikan. Di saat kita menyembah atau tawakal, berdoa, takut, roja kepada selain Allah, maka hati kita pun akan mati. Lalu yang kedua ialah melakukan hal-hal yang bersifat bid'ah. Tidak mempelajari sunnah-sunnah Nabi, sehingga dia bodoh dari sunnah, sehingga melakukan amalan-amalan yang dianggap sunnah padahal bid'ah. Tidak ada tuntunan dalam agama. Maka ini pun juga bisa mematikan hati. Lalu yang ketiga, yakni dia melakukan amalan-amalan maksiat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Rona, yakni titik hitam dalam kolbu yang akan membesar, memenuhi kolbu kita sehingga kolbu kita menjadi hitam, gelap. Ala makanu yaksibun, atas apa yang telah mereka amalkan dari perbuatan maksiat, akan menutupi hati kita dari hidayah karena terlalu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, hendaknya seseorang tidak terlalu mencintai dunia. Ingat, dunia ini merupakan fitnah. Maka di saat kita terlalu mencintai dunia di atas mencintai akhirat, maka ini sesuatu yang bisa mematikan hati kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita sehingga kita kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki qalbun salim, hati yang selamat, sehingga bisa menggapai husnul khatimah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.